ada sebagian serangga itu yang dapat membantu dalam pengendalian hama ya. Makanya kita harus banyak-banyak belajar mana saja yang betul-betul hama serangga itu ya. Mana saja yang serangga itu bisa sebagai predator ya. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channelnya Petani Subsisten, yaitu channelnya untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat untuk belajar tanam di rumah, ya kan? Ataupun lagi giat belajar bikin-bikin pupuk organik sendiri di rumah ya. Semoga channelnya Petani Subsisten ini bisa jadi channel untuk referensi teman-teman sahabat tani di rumah ya. Nah, di sini teman-teman sahabat tani, pagi ini saya akan melakukan pemupukan ya untuk yang kedua kali. Nah, ini terlihat anjang-anjang itu ya, atau para-para, atau apalagi namanya ya. Ya itulah pokoknya ya. Nah, kemarin kan di video yang pertama itu atau sebelumnya itu terlihat anjang-anjang itu roboh ya, atau para-paranya itu karena udah lapuk jadi roboh di sana itu. Mungkin teman-teman sahabat tani yang baru gabung bisa dilihat di video sebelumnya ini ya. Nah, ini udah saya ganti, tapi mohon maaf ya, itu enggak terlalu rapi karena saya ngejar waktu ya. Nanti kalau saya bikin rapi seperti sebelumnya itu terlalu makan waktu ya, karena ini masih banyak pekerjaan. Sedangkan kemarin itu posisinya itu sebagian labunya itu udah merambat di tanah, udah panjang ya. Nah, makanya saya kejar, yang penting asal jadi aja, yang penting bisa untuk rambatan untuk labu kuning itu sendiri ya. Jadi yang penting kokoh itu aja intinya ya. Nah, di sini usia labu kuning saya berusia 27 AST ya, hari setelah tanam. Nah, ini teman-teman sahabat tani, ini bekasnya. Nah, ini akarnya ini. Nah, ini kemarin udah sempat di tanah ya, ini. Nah, udah sempat merambat di tanah. Nah, kemarin udah panjang, sedangkan ininya belum jadi kemarin anjang-anjangnya ya. Belum saya gantikan. Dan anjang-anjangnya ini pohon-pohonnya sebagian saya tebangkan dari hutan itu. Di sana itu. Nah, untuk pemupukan yang kedua ini, yang pertama itu saya pupuk usia 2 minggu ya. 2 minggu. Terus yang ini usia 27 HST ya. Nah, kenapa kok lama jaraknya ya? Atau interval jarak pemupukan itu kok lama harinya ya? Karena di sini lagi musim penghujan ya. Nah, jujur saja di sini tuh hampir tiap malam itu hujan ya. Hampir tiap malam hujan, bahkan hujannya itu terkadang itu satu malaman full ya sampai pagi. Bahkan kadang pagi pun masih nyambung lagi hujannya. Nah, untuk pemupukan sendiri harus kita lihat kondisi tanaman sekaligus kondisi cuaca di sekitar wilayah kita ya. Karena itu sangat berpengaruh ya, dengan curah hujan yang tinggi. Kalau kita pemupukannya terlalu rapat ya, itu bisa mengakibatkan tanaman tersebut terlalu gemuk dan sangat rentan untuk diserang hama ya. Nah, ini teman-teman sahabat tani bisa lihat ini, coba saya perdekat sedikit. Nah, itu mungkin kurang jelas ya, tapi nanti kalau dia nggak kabur, kalau sempat saya memotretnya, nanti saya akan potret, saya akan kasih apa ya, fotonya ya. Itu adalah salah satu predator ya, pengendali hama. Jadi kalau ketemu binatang ini jangan dibuang. Ini sangat
berperan penting ya, sangat membantu dalam pengendalian hama ya untuk para petani ya. Jadi nggak semuanya hama itu, maksudnya nggak semua serangga itu mengganggu tanaman ya. Ada sebagian serangga itu yang dapat membantu dalam pengendalian hama ya. Makanya kita harus banyak-banyak belajar mana saja yang betul-betul hama serangga itu ya. Mana saja yang serangga itu bisa sebagai predator ya, atau pemangsa serangga lain yang sekiranya bisa apa ya, negatif untuk tanaman ya, berdampak negatif maksudnya ya, merusak atau bisa membuat yang nantinya akhirnya bisa tanaman mati ya karena serangan tersebut. Nah, di sini ini nggak banyak sih ya, ini karena video saya ini untuk teman-teman sahabat tani yang lagi giat belajar tanam di rumah ya. Jadi ini populasinya, ini kan 2 bedeng ya, satu ini sama yang sana itu, sebelah sana itu. Oke, kita lihat ke sana. Nah, ini sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali 2 berarti 22 ya. 22 mati 1. Ini ada yang mati 1 waktu itu. Waktu baru pindah tanam usia berapa hari gitu mati ya. Karena saya nggak ada gantinya untuk sisipan, jadi nggak saya sisip ini. Nah, kelihatan lubang ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi sisanya ini 21 pohon ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pemupukan ya. Oh ya teman-teman sahabat tani, karena di sini rawan hujan ya kan. Maksudnya sering hujan ya. Jadi untuk nutrisi pupuk sendiri itu saya racik dari rumah ya. Jadi saya bawa ke sini tuh udah dalam bentuk larutan seperti ini ya. Nah, tapi tenang aja teman-teman sahabat tani, nanti dosis tetap akan saya sebutkan atau saya kasih teks saja ya nanti di videonya, biar untuk teman-teman sahabat tani yang baru-baru belajar itu sangat mudah untuk dipahami ya. Atau bila perlu nanti dicatat lah ya, dicatat di buku. Jadi untuk kedepannya itu bisa untuk pedoman ya. Nah, oke, untuk dosisnya sendiri per pohon itu, oh gelasnya itu belum saya buka, bentar ya, maaf. Nah ini teman-teman sahabat tani, ini gelas takarnya. Ini gelas takar ukuran 200 cc ya, atau 200 ml ya. Jadi dalam satu pohon ini itu saya memberinya ini ya 200 ml. Nah seperti ini contohnya. Nah gini, jangan takut terkena batang ya teman-teman sahabat tani. Ini sangat aman karena dosis pupuknya ini sama nutrisinya udah disesuaikan ya, agar tanaman itu mampu untuk menerima asupan nutrisi ini ya, biar nggak gosong maksudnya ya. Jadi aman, jadi jangan takut terkena batang ya, nggak masalah. Oke teman-teman sahabat tani, segitu aja video dari saya ya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman sahabat tani yang lagi bercocok tanam juga labu kuning ya, entah itu di rumah atau di kebun belakang rumah ya, atau di polybag ya. Yang penting selalu semangat, dan saya ingatkan kalau emang wilayahnya juga sangat di musim penghujan gini, untuk pemupukan jangan terlalu rapat ya jaraknya ya. Kalau pada umumnya itu biasanya 1 minggu sekali, maka bisa Anda buat itu antara 10 hari sekali sampai 12 hari sekali ya. Nah, tapi lihat juga kondisi tanaman ya. Kalau kondisi tanaman daunnya udah menguning, berarti asupan nutrisi unsur nitrogen itu sangat dibutuhkan ya. Karena pada umumnya semua tanaman pada masa waktu vegetatif itu untuk nutrisi nitrogen itu sangat penting ya. Tapi jangan lupa meskipun unsur nitrogen itu sangat penting, jangan lupa Anda imbangi dengan unsur kalium ya, agar nanti tanaman yang sudah gemuk, sudah subur ya, itu batangnya menjadi kuat karena ada asupan unsur dari kalium ya. Karena nanti kalau Anda cuma mengandalkan nitrogen aja atau pupuk urea ya, itu nanti tanaman memang gemuk, subur ya, tapi mudah patah atau mudah roboh ya, karena batangnya itu nggak kuat ya. Jadi Anda imbangin dengan
pupuk dengan unsur kalium ya. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sahabat tani, khususnya petani yang lagi bercocok tanam di polybag atau di sekitaran rumah atau di kebun belakang rumah ya. Semoga video saya ini bisa jadi untuk referensi ya teman-teman sahabat tani di rumah, khususnya untuk pemula ya, bukan untuk yang senior. Karena saya sendiri masih pemula, di sini tujuan kita adalah untuk belajar bersama ya. Oke, ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.